Я думал, я должен драться в своем весе, бантамвейт. Этот бой я принял, потому что было короткое время, и соперник тоже согласился. I thank you to everybody. I don't think this is my best performance. If you watch my other fights, you can see how I'm aggressive, how I fight, and Dua lagi dari Dagestan yang menjadi petarung handal di UFC, sekaligus salah satu dari petarung yang diprediksikan menggantikan sang legenda Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov dan Aliaskhab Khizriev, di mana kedua petarung ini berasal dari kampung halamannya The Eagle, Makhachkala. Umar Nurmagomedov mendapatkan kemenangan UFC keduanya di UFC 272 dengan kemenangan dominan atas veteran UFC Bikin Ketir. Tidak dapat diabaikan bahwa Nurmagomedov meraih kemenangan submission pada ronde pertama atas Ketir dengan bobot 145 pound, yang bukan merupakan pembagian bobot Nurmagomedov seperti biasanya. Defended, tried to take it down and then bring it back the other way. Kelleher so far, yes, he's defending, but he's defending on the feet. Nurmagomedov yang biasanya berlaga di kelas bantam telah menunjukkan bakat luar biasa selama karir singkatnya di UFC. Dan dia menunjukkan beberapa kemajuan antara pertarungan UFC pertamanya dan pertandingan kedua dengan promosi. Sebagai contoh peningkatannya, perhatikan bagaimana dia mengambil punggung Ketir sebagai lawan dari punggungnya melawan Sergei Morozov dalam debutnya di UFC pada Januari 2021. Sekarang, dengan rekor profesional 14-0 tanpa celah dan 2 kemenangan UFC berkualitas tinggi, pertanyaannya adalah, seberapa cepat UFC ingin mengangkat petarung berusia 26 tahun itu ke kelas bantam? Divisi 135 pound UFC bukanlah kelas berat terdalam dalam promosi, dan beberapa petarung di 15 besar akan kehilangan status elitnya. Dengan itu UFC bisa sangat agresif menguji Nurmagomedov, dan di sisi lain mak comblang promosi juga bisa memberinya beat lambat yang digunakannya dengan petarung muda lainnya dengan Sean O'Malley tanpa membandingkan tingkat bakat dari mereka. Pelatih Umar Nurmagomedov, Javier Mendes dari American Kickboxing Academy, merasa bahwa Umar akan memiliki masa depan yang tinggi, dan itu bisa berarti sepupu mantan juara kelas ringan UFC Khabib Nurmagomedov akan ditempatkan di jalur cepat di divisi kelas bantam. Dia pewaris, dia akan memenangkan gelar, dan dia akan menjadi juara UFC. Dia adalah pewaris berikutnya. Saya minta maaf jika harus mengatakan ini, dia sangat bagus, kata Mendes, meyakini dengan masa depan Umar Nurmagomedov. Dia akan memenangkan gelar itu, dan sejujurnya saya tidak pernah berpikir salah setiap kali saya mengatakan seseorang akan memenangkan gelar yang mereka menangkan. Dan Umar akan menjadi pemegang gelar di kelas bantam. Dia akan menjadi raja kelas bantam masa depan, tambah Mendes kembali. Pelatih Khabib Nurmagomedov itu juga menjelaskan, jika dia menangani karir Nurmagomedov, tujuannya adalah membuatnya seaktif mungkin dan perlahan-lahan memindahkannya ke divisi, mirip dengan bagaimana promosi menangani Sean O'Malley. Tetapi mungkin memajukannya sedikit lebih cepat, yang akan memungkinkan dia untuk mengembangkan semua keterampilannya dan menjadi petarung MMA yang lengkap dengan usianya yang masih tergolong muda. Itu sebabnya masih ada waktu untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Sebelumnya Umar Nurmagomedov seharusnya ditempatkan untuk melawan Jack Tengsor dalam pertarungan kelas bantam di UFC London kemarin. Akan tetapi entah kenapa pertarungan telah dibatalkan tanpa penjelasan dari UFC. Satu lagi petarung tak terkalahkan kembali datang dari Dagestan, Aliaskhab Khizriev, yang berasal dari kampung halaman Khabib Nurmagomedov, Makhachkala, Rusia, akan mempertontonkan keterampilan olahraga tarung bebasnya di UFC Columbus yang akan digelar pada hari Minggu besok, tanggal 27 Maret tahun 2022.
Dengan rekor tak terkalahkan 13-0 tanpa celah, ALIASKHAB KHIZRIEV mendapatkan kontrak UFC pada September 2020 ketika ia mencetak kemenangan submission pada ronde pertama atas Henrico Sigumeto pada kartu Dana White Contender Series. Debut UFC KHIZRIEV telah tertunda beberapa kali, tetapi petarung kelas menengah yang berusia 30 tahun itu akan melaju ke segi 8 pada kartu pertarungan UFC Columbus melawan Denis Tiuliulin. Presiden UFC Dana White sempat mengatakan ketika memberikan kontrak UFC kepada KHIZRIEV bahwa petarung Dagestan dengan rekor 9 kali finish itu tidak akan mampu menampilkan performa terbaiknya sebelum memasuki segi 8 UFC. Anda tidak bisa terlihat lebih baik dari penampilan Anda malam ini. Anda tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Anda tidak bisa terlihat lebih baik. Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang dia selain harus berada di UFC, kata Dana White dengan penuh keyakinan atas performa KHIZRIEV. Sebelum penampilannya di kartu DWCS, KHIZRIEV mencetak KO atas mantan veteran UFC dan USUF Rosimar Pelheres pada kartu Fight Night Global tahun 2018. Pertarungan itu berlangsung 8 detik lebih lama dari 50 detik yang dibutuhkan KHIZRIEV untuk menundukkan Sigumeto, dan kemenangan itu memberi KHIZRIEV mahkota kelas welter sementara Fight Nights. KHIZRIEV sangat agresif dalam serangannya, dan dia mampu mengemas sejumlah besar kekuatan dalam agresinya. Pemain berusia 30 tahun ini juga memiliki keterampilan submission yang sangat bagus untuk dikombinasikan dengan pukulannya. KHIZRIEV adalah tipe petarung yang ingin dihadapi lawan secara terbuka, dan jika dia bisa menutup jarak dan masuk ke dalam jangkauan tinju atau gulat, dia akan menjelma sebagai masalah. UFC awalnya memesan KHIZRIEV melawan Abu Sufyan Magomedov pada kartu UFC Columbus besok. Tetapi Magomedov menarik diri dari acara tersebut dengan alasan yang belum terkonfirmasi. KHIZRIEV mampu melewati 2 tahun antara kemenangannya atas Pelheres dan pertarungan di WCS-nya. Dan di UFC Columbus besok merupakan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan KHIZRIEV dengan mudah. Dan menilai dari peluang dan kualitas dari lawannya Tiuliulin di masa lalu, dan pertarungan ini seharusnya menjadi pertarungan pamer bagi KHIZRIEV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.